Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Putri, NIM 1901045, Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Panakukang Makassar. Di sini saya akan menampilkan video tentang edukasi atau penyuluhan penyalahgunaan nafza. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri. Tujuan saya di sini adalah ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang penyalahgunaan nafza atau memberikan sedikit materi tentang penyalahgunaan nafza. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Dengan Bapak Talib. Oh iya, dengan Bapak Talib. Apakah Bapak bersedia atau ingin sedikit meluangkan waktunya kurang lebih 5 menit lah Pak untuk berbicara dengan saya? Oh iya, bisa. Baik, sebelumnya apakah Bapak tahu nafza itu apa? Belum tahu juga saya ini. Nafza itu termasuk golongan narkoba ya Pak. Nafza atau narkoba adalah bahan zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran ataupun kondisi dalam organ Bapak yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik, dan ini termasuk bahaya ya. Narkoba itu tidak jauh dari lingkungan kita. Anak remaja juga banyak menyalahgunakan narkoba. Itu pun jenis-jenis nafza itu ada 3. Pertama, narkotika. Narkotika ini tergolong menjadi 3 lagi Pak. Ya, golongan pertama itu misalnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua, morfin, petdin. Itu golongan kedua itu seperti obat-obatan. Ya, sedangkan golongan ketiga itu kayak kodein. Nah, selanjutnya jenis yang kedua yaitu psikotropika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat fisioaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf otak. Begitu. Psikotropika itu terbagi menjadi empat golongan lagi. Golongan pertama seperti ekstasi, golongan kedua amfetamine, golongan ketiga phenobarbital, dan golongan keempat itu diazepam. Ini adalah berbentuk pil atau berbentuk obat semua yang disalahgunakan pada remaja, orang tua ataupun yang lainnya. Oh, itu semacam obat-obatan begitu ya? Iya Pak, betul sekali. Nah, selanjutnya itu ada jenis ketiga itu zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini termasuk seperti alkohol. Nah, sudah golongan itu ada 3 juga. Golongan A itu yang pertama, alkoholnya 1 sampai 5% itu contohnya itu minuman bir. Sudah tidak asing lagi dengan bir ya Pak. Oh iya. Sedangkan golongan kedua itu atau golongan B itu yang alkoholnya mengandung 5 sampai 20%, misalnya anggur. Misalnya minuman anggur merah, anggur hitam, anggur putih, ataupun minuman yang berbau anggur itu. Sedangkan golongan yang kecil itu alkoholnya itu tingkat alkoholnya mulai dari 20 sampai 45%. Nah, ini sangat berbahaya karena alkoholnya tinggi itu seperti vodka, whisky ataupun Johnny Walker. Itu minuman bir juga yang biasa di bar-bar itu. Nah, setelah tentang golongan-golongannya, adapun dampaknya. Dampak fisik karena pengguna nafza Pak. Misalnya pada diri sendiri bisa dapat merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, terutama pada orang tua, teman ataupun yang lainnya. Saat menggunakan nafza ini jika kelebihan dosis atau overdosis sangat berbahaya dampaknya. Misalnya tubuh kejang-kejang, detak jantung melemah, denyut juga melemah, serta nafas mudah sesak. Sedangkan kalau untuk misalnya kayak ketagihan itu, mata dan hidung terus berair, mata memerah, kondisi menjadi lemah, dan malas mandi, takut terkena air begitu Pak. Iya. Sedangkan dampak sosialnya itu yang pertama itu di lingkungan keluarga.
pada lingkungan keluarga itu bisa menimbulkan pertengkaran antara anak dan keluarga. Ya, nah, anak ini biasanya juga kayak misalnya dipengaruhi obat-obatan, bisa mencuri uang orang tuanya, bisa membohongi orang tuanya, ya seperti kurang lebih seperti itu Pak. Sedangkan di lingkungan sekolah itu misalnya dia tidak ada motivasi untuk belajar lagi, sering tawuran, sering berkelahi, ataupun sering membolos, ataupun juga bisa melawan guru di sekolah itu. Nah, sedangkan di lingkungan masyarakat ini juga sangat berbahaya karena bisa jadi orang yang awalnya pengedar ini menjadi bandar narkoba dengan mempengaruhi di lingkungan masyarakatnya untuk supaya ikut ikut memakai begitu. Iya. Saya paham. Iya. Nah, adapun juga penyebab penyalahgunaan nafsa itu misalnya faktor individual. Pertama itu kayak memiliki gangguan jiwa, misalnya depresi. Rata-rata sekarang anak muda jika depresi itu Pak pasti bawaannya pengen mabuk dan Iya. Betul itu. Iya, seperti itulah, sangat buruk ya Pak. Iya. Sedangkan faktor lingkungannya itu pada lingkungan keluarga mungkin komunikasi antara anak dengan orang tua kurang baik begitu. Terus hubungan keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian dari orang tua, kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga anak tersebut ingin melakukan narkoba supaya kayak melampiaskan di situ. Iya Pak. Sedangkan pada lingkungan sekolah itu ya mungkin karena korban pembulian, bisa jadi gara-gara korban pembulian sehingga menggunakan narkoba. Nah, apakah itu tadi beberapa sedikit tentang saya tentang penyalahgunaan nafsa? Apakah Bapak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, saya cukup sudah paham. Oh iya Pak, Bapak sudah paham ya? Iya, sudah paham. Oh iya Pak, kalau begitu terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah bekerja sama dengan saya. Saya undur diri ya Pak. Kalau bisa edukasi ini bisa juga disampaikan kepada keluarga, anak Bapak mungkin atau teman Bapak, supaya menghindari nafsa ini atau narkoba ini. Baiklah, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tutur kata saya kurang baik atau kurang sopan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.